Halo teman-teman semuanya, buat kalian yang udah nungguin video ini, aku hari ini mau share sama kalian semua soal gimana sih aku dulu belajar bahasa Jermannya sampai C1, apa aja yang aku lakuin. Kali aja informasi ini atau tips ini bisa kalian pakai atau sesuai dengan metode belajar kalian atau bisa memberi kalian referensi atau inspirasi buat gimana sih caranya belajar bahasa Jerman dan materi apa atau sumber mana yang bisa kalian pakai yang aku pakai saat ini. So, yang pertama, kalau misalnya kalian ada uang, sebisa mungkin ambil kursus bahasa Jerman yang presence. Apalagi kalau misalnya kalian udah di Jerman dan lagi Ausbildung atau lagi Festschot, ambil les bahasa Jerman yang presence. Kalau misalnya bisa dan cari yang bagus. Kalau misalnya kalian mau yang agak murah, kalian bisa ambil di Volkshochschule atau VHS di kota kalian masing-masing. Tapi biasanya kalau di VHS itu siswanya banyak, sama-sama orang asing semua atau orang-orang yang mencari suaka di Jerman. Biasanya lesnya di VHS semua karena harganya lumayan murah. Jadi soal kualitasnya mungkin tergantung VHS wilayah masing-masing dan tergantung gurunya yang ngajar. Jadi kalian harus pinter-pinter cari tempat lesnya juga. Dan jangan pikir kalau misalnya nyari tempat les itu buang-buang uang kayak gitu. Jadi kalian harus pikirkan atau mikir kalau misalnya les itu sebagai sebuah investasi yang bisa membantu kalian untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan ke depannya di Jerman. Jadi dengan pikiran seperti itu kalian bakalan mikir nggak eman atau nggak sayang uangnya untuk les bahasa Jerman. Terus kenapa sih lesnya harus yang presence atau yang ketemu langsung? Kalau misalnya kalian lesnya yang presence atau yang ketemu langsung, yang di kelas kayak gitu, itu biasanya kalian lebih semangat belajarnya, lebih fokus, nggak main HP terus, atau dan juga kalian bisa dapat teman baru, bisa dapat teman tandem buat belajar bahasa Jerman lebih bagus. Makanya itu biasanya kalau misalnya lesnya langsung itu juga uh, motivasi kalian bertambah lebih banyak untuk belajar bahasa Jerman. Karena misalnya kalau teman yang lain belajarnya udah lebih bagus, kalian bakal lebih semangat. Oh, aku juga harus lebih banyak belajar nih karena temanku udah bisa segini, atau kalian belum paham ini, kalian jadi bisa nanya teman, terus jadi bisa kombinasi belajar sendiri dan belajar bareng teman yang lain. Terus buat tambahan di rumah, ini materi yang aku pakai saat udah level B1 atau B2. Jadi kalau misalnya kalian levelnya masih A1 atau A2, kayak gitu, kalian bisa simpan dulu materi ini dan kalian buka-buka lagi kalau misalnya kalian udah di level B1 atau B2. Nah, materi apa sih yang pertama yang aku pakai buat belajar sampai C1 yang aku saranin karena aku udah pakai dan menurutku itu cukup oke buat sebagai referensi dan bahan belajar. Tentunya yang pertama kalian pilih salah satu buku belajar bahasa Jerman yang level B2 atau level B1 tergantung level kalian, atau C1 tentunya kalau misalnya belajarnya C1. Kemudian untuk tambahan suplemen pembelajaran, aku saranin baca Deutsch Perfect. Deutsch Perfect itu magazines uh, yang ada di Jerman. Jadi ini Deutsch Lernen, magazines atau majalah untuk belajar bahasa Jerman. Nah, di majalah Deutsch Perfect ini banyak banget materi belajar bahasa Jerman untuk level A1 sampai C1, dan bacaannya, artikelnya itu juga lumayan banyak, terus latihan membaca, ada soalnya, itu macam-macam banget. Jadi sangat bagus buat kalian yang lagi belajar bahasa Jerman karena emang ini majalah yang didesain untuk orang-orang yang sedang belajar bahasa Jerman. Tapi artikel yang ada di dalamnya pun aktual kayak gitu. Jadi bisa jadi artikel yang ada di majalah itu berhubungan sama artikel yang nanti akan dikeluarkan di ujian, misalnya ujian B2 atau C1. Jadi kalian udah mengetahui beberapa kata-kata khusus atau begrif khusus yang lagi dipakai atau yang lagi tren. Kemudian yang kedua, kalian bisa ngedengerin audiobook atau audiobook itu banyak sekali macam-macam aplikasinya, tapi yang aku pakai itu aplikasi Blinkist namanya.
Nah, di aplikasi Blinkist ini tiap hari kalian bisa dapat free satu buku. Nah, bukunya itu random. Kalian nggak bisa milih bukunya kalau kalian nggak berlangganan. Tapi dengan adanya random ini, kalian jadi nggak bisa milih tema. Jadi kalian ngedengerin kayak 15 menit atau 7 menit atau 20 menit tergantung seberapa panjang bukunya. Dan itu dalam bahasa Jerman. Jadi saranku misalnya kalau kalian lagi Ausbildung atau lagi au pair dan yang lainnya, kan kalau di Jerman sering banget naik bus atau naik S-Bahn atau naik U-Bahn. Nah, itu kalian bisa sambil dengerin Blinkist waktu kalian lagi di Bahn atau di bus. Itu dulu caraku setiap hari untuk melatih mendengar saat aku lagi persiapan untuk tes C1. Kemudian yang ketiga, yang menurutku lumayan bagus juga karena nanti saat listening atau hören yang bahasa Jerman C1 itu biasanya rata-rata audionya mirip seperti audio yang orang-orang ngomong di portal berita Jerman kayak ZDF atau Das Erste dan lainnya. Jadi kalian coba cek di YouTube atau di kanal mereka soal video dan dengarkan videonya dan lihat videonya dan latihan memahami kira-kira apa sih yang mereka omongin. Jadi misalnya kalian dengerin YouTube Das Erste atau CTF selama 10 menit, lalu kalian membuat rangkuman dan ditulis, itu jadi kalian listening atau hören dan schreiben dalam satu waktu untuk belajar. Dan itu bakalan bagus banget kalau kalian dengerin, terus kemudian kalian langsung nyoba buat bikin Zusammenfassung atau summary. Terus yang keempat, diskusikan berita tren yang barusan kalian baca di portal-portal berita tersebut atau artikel yang kalian baca di majalah Deutsch Perfect misalnya bersama teman atau bersama kelompok belajar minimal 1 kali seminggu. Nah, temanya kalau bisa saat kalian ketemu beda-beda, misalnya 3 atau 4 tema kalian diskusiin, kira-kira kenapa sih kayak gitu misalnya, menurutmu gimana? Apakah ini relevan atau kira-kira kalau di kasusmu gimana? Jadi kalian harus berdiskusi, bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa 2 orang, terserah jumlahnya berapa, tapi usahain kalian diskusi 1 kali seminggu supaya kalian terbiasa untuk sprechen dan secara spontan. Karena kalau kalian presentasi sendiri kan nggak bisa melatih percakapan karena di ujian nanti kan ada percakapannya. Kalau untuk yang latihan presentasi, kalian presentasinya tentunya sendiri. Kalau yang percakapan kan spontan, jadi kalian bisa langsung menanggapi reaksi. Jadi kira-kira kalian kalau misalnya harus disuruh ngomong langsung gitu tanpa persiapan, kira-kira bisa nggak? Kira-kira tanggapannya gimana? Apakah kata-katanya keluar atau enggak? Seperti itu. Kemudian yang kelima, saranku setiap minggu minimal nulis 500 sampai 1000 kata dalam bahasa Jerman. Nulisnya tentang apa? Tentang apapun itu. Misalnya yang tadi aku bilang, setelah kalian nonton berita dalam bahasa Jerman, kalian bisa nulis rangkumannya kayak gitu. Terus misalnya kalian baca artikel di Deutsch Perfect, terus kalian tulis rangkumannya, atau kalian menulis rangkuman apa yang kalian lakuin selama hari ini dalam bahasa Jerman, seperti itu. Jadi saranku kalian setiap minggu pasang target berapa kata yang harus kalian tulis, dan tentunya di akhir setelah kalian nulis sebanyak target yang kalian tentukan, harus dikoreksi. Koreksinya nggak harus sama orang yang udah lebih bagus bahasa Jermannya. Kalian bisa juga koreksi bareng sama ChatGPT atau Gemini kalau misalnya kalian nggak bisa diskusi sama orang yang bahasa Jermannya udah lebih bagus atau yang bisa bantuin kalian untuk koreksi tulisan kalian. Itu salah satu option atau alternatif kalau kalian mau ngoreksi hasil tulisan kalian. Terus yang terakhir, karena kalau menulis bahasa Jerman di level C1 atau B2 itu gramatiknya harus lebih bagus, makanya kalian juga perlu latihan gramatik
biasanya aku pakainya waktu itu buku gramatik aktif B2 bis C1 kayak gitu. Jadi saranku kalian beli buku ini, terus kalian pakai untuk latihan gramatiknya karena di buku tersebut sangat bagus sekali isinya dan di buku itu juga banyak sekali latihannya. Kemudian yang untuk persiapan ujian, tentunya semua yang aku sebutin tadi, kalian wajib banget pasang target tiap minggu, nulis berapa, ngedengerin berapa aja, terus diskusi berapa tema, dan membaca berapa artikel. Pasang target tersebut untuk mengukur persiapan kalian. Kenapa? Karena aku tahu belajar belajar itu lumayan membosankan, apalagi kalau kalian lagi Ausbildung atau lagi sambil ngerjain yang lain, itu biasanya bakalan lumayan keteteran karena ada hal yang lain yang lebih penting. Tapi kan belajar dengan kalian belajar bahasa Jerman lebih bagus lagi atau punya sertifikat yang lebih bagus, kalian memiliki kesempatan lebih besar untuk lebih baik lagi seperti itu. Jadi usahain persiapan ujian dan belajar bahasa Jerman juga ada di prioritas kalian yang atas, walaupun nggak paling atas kayak gitu. Jadi itu juga soal pola pikir dan mindset. Jadi kalian yang harus pikirin targetnya berapa. Tapi saranku wajib pasang target dulu. Caraku kayak gitu buat bisa sampai C1 dengan lebih cepat dan persiapan ujian C1. Terus kerjakan dan review soal latihan di buku Prüfungsvorbereitung. Jadi kalau misalnya kalian mau ambilnya Goethe, ya kalian beli bukunya atau pinjam buku di perpustakaan Prüfungsvorbereitung Goethe. Kalau TELK ya TELK, TestDAF ya TestDAF, DSH ya DSH. Kenapa kok kayak gitu? Karena tiap jenis ujian itu mereka punya tipe soal yang beda-beda. Ketika kalian sudah terbiasa mengerjakan tipe soal tersebut dengan banyak latihan soal atau tes, jadi kayak tes yang bakal kalian lakuin, kalian bakalan lebih sedikit nervous karena kalian udah tahu atau ekspektasi, oh kira aku tahu bakalan seperti ini. Jadi next aku tahu tipe soalnya bakalan seperti ini. Jadi kalian nggak perlu atau bisa lebih santai soal baca hal apa yang harus dilakuin atau perintah ngerjain soalnya. Jadi kalian bisa lumayan hemat waktu untuk langsung ngerjain soalnya karena kalian udah tahu soalnya cara ngerjainnya harus seperti apa. Kemudian saran tes apa yang harus diambil untuk kalau kalian mau tujuannya kuliah. Nah, saranku ambilnya kalau kalian cek atau kalian harus tanya dulu atau cek di website universitas yang kalian tuju jenis sertifikat apa aja yang diterima. Kalau misalnya TELK C1 Hochschule diterima, menurutku TELK C1 Hochschule yang lumayan oke untuk diambil. Kenapa? Karena harganya cukup bersahabat dan kalau kalian lulus, ya udah lulus aja kayak gitu. Walaupun nilainya 60, 50 itu nggak masalah. Dan itu bisa disertain langsung untuk bukti kemampuan bahasa Jerman. Kalau misalnya kalian ambilnya TestDaF, itu agak sedikit membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena kalau misalnya kalian nggak dapat nilai semua modul 4 misalnya, atau di atas 4, atau ada yang 3, itu bakalan jadi tanda tanya lagi apakah universitasnya bakalan nerima itu atau enggak, atau mereka maunya hasil yang lebih bagus. Karena biasanya kalau tes DAF tiap universitas bilangnya aku maunya nilainya 4 semua. Tapi kan kadang enggak selalu di semua modul kita bagus gitu kan. Nah, jadinya kalau misalnya modulnya 3, 3, 4, 4 gitu. Jadinya total nilainya kan 14. Nah, itu kira-kira apakah universitasnya nerima atau enggak tergantung universitas masing-masing. Jadi nggak bisa diterima di semua universitas kalau kalian nilainya nggak rata 4 semua. Makanya menurutku paling enak ambilnya TELK CN Hochschule atau Goethe
kalau misalnya dia nerimanya Goto C1. Kalau nerimanya Goto C2, berarti kan itu levelnya lebih tinggi lagi, dan itu agak lebih sulit lagi. Jadi kalian mungkin bisa cek di SH kalau misalnya universitasnya nggak nerima Hochschule. Untuk waktu belajar dari B2 sampai C1, kira-kira berapa lama sih? Kalau kalian rajin dan pasang target setiap minggu, perkiraanku sekitar 5 sampai 6 bulan. Apalagi kalau kalian udah di Jerman, itu harusnya target ini bisa tercapai. Kalau misalnya kalian di Indo dan ngomongnya bahasa Indonesia terus, itu mungkin agak lebih lama, tergantung kalian seberapa rajin ngomong bahasa Jerman dan sama siapa. Tapi perkiraanku kalau dari B2 ke C1 sekitar 5 sampai 6 bulan itu doable. Jadi kalian nggak sampai yang terlalu stres banget. Terus kalau misalnya dari B1 sampai C1 itu realistisnya berapa lama sih? Kalau dari B1 itu mungkin sekitar 10 sampai 12 bulan realistisnya, yang lumayan cepat. Terus kalau dari A1 benar-benar dari nol gitu sampai C1, belajarnya berapa lama? Kalau benar-benar dari nol dari A1 sampai C1, kalau kalian rajin belajarnya dan posisinya udah di Jerman atau masih di Indo dan berencanakan di Jerman, itu mungkin sekitar 2 tahun atau 24 bulan perkiraanku. Kalau kalian rajin belajarnya dan selalu pasang target. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh belajar bahasa Jerman bisa cepet banget kok. Kalian bisa belajar dari nol sampai C1 selama 6 bulan, itu nggak bisa, teman-teman. Walaupun kalian belajarnya setiap hari dari pagi sampai malam, dari A1 sampai C1 itu mustahil banget kalau misalnya selama 6 bulan. Hampir nggak bisa, apalagi kalau posisinya di Indo dan kalian setiap hari ngomongnya masih pakai bahasa Indonesia. Makanya untuk bisa mempercepat belajar bahasa Jerman, kalian bisa pindah ke Jerman dengan program FSJ atau Au Pair, supaya kalian bisa setiap hari terpapar bahasa Jerman, itu proses pembelajarannya lebih cepat. Seperti itu. Itu tadi saran pembelajaran bahasa Jerman. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan just for info, aku buka konsultasi. Konsultasinya tentang apa? Konsultasinya tentang semua hal yang berbau bahasa Jerman, Duales Studium, belajar bahasa Jerman, tentang segala kesempatan karir. Terus info lengkapnya kalian bisa cek di kolom deskripsi. So, see you on next video. Ciao.